filsafat itu kan sering diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Filosofia, cinta akan kebijaksanaan. Lantas definisi filsafat perspektif lain itu gimana sih, Mas? Banyak orang yang bertanya nih, apa itu filsafat? Ya, apa itu filsafat? Kalau kebanyakan itu kan apa itu filsafat? Katanya filsafat itu kan sebagai cinta kebijaksanaan. Nah, itu ya. Cinta pengetahuan, tapi apa ya? Bisa dikatakan cukup membingungkan juga. Karena cinta kebijaksanaan ya standar bijaksana itu seperti apa? Oke. Apakah orang yang dianggap bijaksana lantas mereka adalah seorang filsuf? Apakah orang sekarang kan lagi musim konten kata-kata hari ini? Iya, kata-kata ini hari ini. Lah, kebanyakan kata-kata hari ini kan kata-kata bijaksana semua. Dianggap bijaksana minimal. Minimal dianggap bijaksana. Lah, apakah mereka juga bagian dari filsuf? Iya, enggak juga. Kalau semisal standar dari seorang filsuf atau apa itu filsafat adalah cinta kebijaksanaan. Berarti orang yang buat konten kata-kata ini mereka kan cinta kebijaksanaan. Betul. Tapi bijaksana yang gimana dulu kan? Nah, itu kesepakatan apa definisi cinta kebijaksanaan, kesepakatan definisi cinta pengetahuan, standarnya apa? Standarnya apa? Lah kalau apa ya sedikit banyak saya berpikir itu ya memetakan bahwa kayak bagusnya itu apa itu filsafat ya enaknya kita bagi aja dalam tiga kategori. Ya, enaknya kita bagi dalam tiga kategori ya. Filsafat itu bisa dikatakan sebagai ilmu, filsafat itu juga sebagai pengetahuan, filsafat itu juga sebagai seni. Masing-masing tuh ada fungsi dan ininya definisi tersendiri berarti. Ya tentu ada kotaknya masing-masing. Filsafat sebagai ilmu ya filsafat yang ada di ruang-ruang akademik lah. Filsafat yang dimana di situ kita membicarakan tentang masalah teori, tentang masalah pemikiran, tentang masalah metode seperti aksiologi, ontologi, epistemologi dan lain sebagainya. Nah, filsafat sebagai pengetahuan ya, yang namanya teori, yang namanya pemikiran itu kan bisa dikatakan terus berkembang. Nah, sedangkan pengetahuan yang ada di jagat ini ya terus berputar, berkelindang, menaiki, menurun, berjalan terus, nggak pernah stuck di satu sisi. Filsafat sebagai selalu ada pengetahuan baru. Filsafat sebagai pengetahuan itu ya bisa dikatakan dia adalah formal dan informal. Ketika dia masuk dalam ranah ilmiah, maka pengetahuan itu bisa dijadikan sebagai ilmu. Ketika dia tidak masuk dalam ranah ilmiah, bisa dijadikan juga sebagai wacana. Nah, sedangkan yang paling asik, yang paling enak ya filsafat sebagai seni yang sedang kita rasakan sekarang. Filsafat sebagai seni itu ya filsafat sebagai bimbingan hidup. Filsafat sebagai bimbingan hidup. Di mana kita bisa paham posisi ketika kita sedang mengalami situasi hidup. Bisa membaca ketika kita sedang susah, bisa membaca ketika kita sedang bahagia, bisa membaca ketika kita sedang mempunyai rasa semangat ingin sesuatu, memecahkan problem solving. Filsafat sebagai bimbingan hidup. Karena kalau semisal filsafat hanya dianggap sebagai ilmu ya terlalu elitis. Hanya orang-orang yang orang-orang yang punya stempel. Sedangkan kita seakan-akan nggak punya hak untuk berfilsafat. Kan kasihan. Banyak banget nih kemarin juga banyak itu dikritisi oleh beberapa netizen lah terkait dengan ngapain sih belajar filsafat itu membuat orang menjadi ateis, sesat, menggoyahkan iman, membuat orang gila karena membaca filsafat yang jelimet. Kayak kalau dilihat dari sejarahnya kan, kita lihat itu kan sejarahnya dari mulai era Yunani sampai sekarang. Setiap pemikiran kan kayak punya ide zamannya masing-masing. Kayak Yunani kecenderungan pembahasannya lebih kepada masalah penciptaan ya, filsafat alam, masalah alam dan lain sebagainya. Kita masuk ke abad pertengahan tentang masalah pembahasan A, B, C, D, E, F, G. Filsafat Islam awal kayak contoh Al-Kindi tentang masalah, Al-Farabi tentang masalah emanasi, teori emanasi dan lain sebagainya. Lah kalau sekarang itu kan lebih kepada filsafat ya sebagai fungsi hidup untuk memfungsikan akal dan pikiran kita dalam memahami setiap
apa yang ada di jagat ini. Jadi belajar berpikir, belajar kritis untuk mengkritisi diri sendiri. Ini Jangan poin sampai kita terjebak akan segala hal yang bisa membuat kita itu entah itu terlena, entah itu lupa. Iya. Lupa akan kebahagiaan yang terlalu berlebihan, yang pada akhirnya kita mementingkan diri sendiri, dan tenggelam dalam kesusahan yang terlalu dalam. Karena manusia itu hampir ya bisa dikatakan ya, semua manusia itu punya empat karakter yang sudah terinstall. Manusia punya bukan 4 karakter sih lebih tepatnya, punya 4 hal dalam dirinya, punya 4 situasi dalam dirinya yang apa itu setiap manusia miliki, sudah terinstall. Yaitu manusia yang pertama pasti punya harapan. Yang kedua manusia pasti punya keinginan. Yang ketiga manusia pasti punya penderitaan. Yang keempat manusia pasti punya kegelisahan. Itu setiap manusia udah terinstall pasti punya 4 itu. Lah, bagaimana kita menginisiasi itu? Ya dengan filsafat. Sebagai seni. Bagaimana cara kita mengontrol keinginan kita supaya dia stabil, tidak merusak diri? Bagaimana kita mengontrol harapan kita supaya dia bisa tercapai? Bagaimana kita mengontrol kesedihan, kegelisahan, dan penderitaan yang ada dalam diri kita? Nah, itu fungsi filsafat sebagai bimbingan hidup untuk mengkritisi apa yang ada dalam diri kita. Filsafat sebagai seni itu ya, seni bertahan hidup, seni memahami diri, ya banyak lah. Seni bertanya juga banyak lah. Iya. Oke itu. Jadi itu tentang kita bahas tentang filsafat. Dan kalau Mas sendiri membaca fenomena filsafat saat ini kan orang banyak cenderung ya, ini faktornya kira-kira kenapa ya, kok bisa membludak gitu, banyak orang yang tadinya nggak senang filsafat jadi senang gitu. Ya, karena kira membacanya gimana? Apa ya? Karena bisa dikatakan filsafat yang menjamur saat ini ya filsafat yang lebih mengena ke diri kita, ke kehidupan, kayak stoikisme, zen. Karena ide zamannya sekarang itu sedang seperti itu. Sudah tidak lagi kita membahas sesuatu hal yang sifatnya ruwet. Hidup sudah ruwet kok ditambah ruwet. Hidup sudah ruwet kok ditambah ruwet. Ya seharusnya juga orang yang antipati terhadap filsafat ya harus mikir juga. Maksudnya harus lebih bisa memahami. Saya curiga ya, jangan-jangan orang yang antipati terhadap filsafat itu sebenarnya mereka hanya beli katanya dan dijual katanya, tidak pernah membaca secara luas, tidak pernah membaca, minimal sedikit saja lah mereka baca, kayaknya belum pernah. Mungkin gara-gara dengar kata-kata Nietzsche, Tuhan telah mati, dengar kata-kata Sartre bahwa manusia adalah neraka, orang lain adalah neraka. Mungkin dengar kata-kata itu, aku ada karena aku berpikir, bukan karena Tuhan gitu. Mungkin yang pada akhirnya menjustifikasi, menghukumi bahwa filsafat itu sesuatu hal yang apa ya, barang yang ya harus dihindari. Padahal ya itu ya cuman sepenggal toh. Iya. Nah itu salahnya. Kadang kan gitu. Yang membuat kita itu apa ya, membuat sesat dan juga apa ya, berhenti di tengah jalan, terus banyak pandangan-pandangan yang itu karena membacanya nggak tuntas. Padahal kan kalau dibaca dengan tuntas itu mana dari Tuhan telah mati, terus juga orang lain adalah neraka gitu kan. Saya kira itu kan pembacaan dari orang lain ya. Maksudnya nggak tuntas sampai akhir, sehingga ngegantung kayaknya, dan itu meragukan. Saya yakin kalau semisal mereka sedikit banyak mau membaca aja tentang masalah filsafat, ya wacana-wacana filsafat, minimal sesuai dengan kebutuhannya saja. Wacana-wacana yang tidak harus wacana apa ya, yang berputar, yang jelimet, minimal dengan apa, sesuai kebutuhannya saja. Kayak sekarang misalkan stoikisme kan barang laris banget kayaknya banyak orang yang merasa terselamatkan. Padahal kan ajarannya lama banget tuh ya. Zen itu. Oke. Ya maka dari itu filsafat juga, ketika belajar filsafat ya harus bersandingan juga kalau menurut saya. Belajar juga tentang ilmu psikologi. Supaya apa ya, ada keseimbangan berpikir dan merasa. Iya. Betul. Karena berpikir aja kalau nggak merasa juga ya kurang benar juga ya. Bukan nggak bisa saya kurang benar gitu. Tapi kalau makanya itu saya terkadang sering takut juga kalau ada orang yang menguasai ilmu filsafat, dia menguasai psikologi juga. Nanti bisa masuk pikiran dan itu, juga membaca. Itu yang lebih ideal. Kalau bagi saya, setelah saya menelusuri ya, yang paling ideal adalah ya ilmu filsafat itu salah satunya ya.
salah satunya kalau banyaknya ya syukur-syukur bisa memahami berbagai macam disiplin lah. Tapi idealnya itu filsafat bersanding dengan psikologi. Iya, ilmu lain berarti ada integrasi, Ada integrasi. interkoneksi Idealnya, bahasanya. idealnya gitu. Iya, iya. Ada keterikatan dalam satu keilmuan gitu. Oke, selanjutnya itu sebenarnya ketika seseorang itu belajar filsafat, apa ya manfaat yang dia dapatkan gitu? Ya balik lagi ke tadi, manfaatnya adalah ya kita bisa membaca situasi lah, bisa membaca situasi diri. Itu utamanya, bisa membaca situasi diri. Kalau saya menekankan bahwa filsafat itu ya bimbingan untuk memahami, untuk memaknai berbagai macam keresahan atau keinginan atau segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini. Karena supaya ketika kita mendapati suatu persoalan, kita bisa jernih mengambil sebuah keputusan. Nah, kalau boleh menyitir Imam Syafi'i itu idza khara amruka fi ma'nayan. Nah, ketika kita mendapati dua persoalan, walam tadri haitsul khata' waswab, dan kita tidak bisa melihat persoalan itu secara jernih antara baik dan benar, fakholif hawaka fa innal hawa, iya, jangan sekali-kali kamu mengambil keputusan itu dengan hawa nafsumu. Maka konsekuensinya adalah yakudun nufusa ila ma yu'ad. Maka konsekuensinya adalah kerusakan jika lebih mengedepankan hawa nafsu. Nah, maka dari itu filsafat itu sebagai sebagai hal yang bisa untuk kita mengontrol segala sesuatu yang ada. Apalagi ketika ada persoalan yang terjadi pada kita, ketika kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Supaya kecenderungan nafsu kita itu lebih tertekan, kita bisa mengkritisi diri kita dengan pola filsafat. Nah, tapi untuk memulai filsafat itu awal pembacanya yang paling enak dibaca awal apa? Ya perspektif aja sih ini. Nanti itu akan ada buku filsafat untuk pemula. Filsafat untuk pemula. Ya. Kalau pemalas sudah ada. Nanti itu akan ada buku filsafat untuk pemula. Nah. Sebagai bentuk identifikasi apa itu filsafat dan siapa itu orang yang dianggap filsuf. Kalau kata orang-orang itu kan filsuf itu kan salah satunya kan karena curiosity, karena rasa penasaran.